Setelah ia tersadar kembali, ia pun pergi ke dasar danau dan mengikat tubuhnya. Di sini ia bertekad membuka segel di tubuhnya, yang kini hanya tersisa satu lagi. Kini ia harus bisa mengendalikan keenam kekuatannya agar semua dendam itu bisa dibalaskan. Dan tiba-tiba adegan berpindah yang memperlihatkan Luping yang sudah pergi sambil menunggangi kuda. Sifan lalu mengatakan untuk membubarkan perguruan Balai Gunung Wuji dan ingin menutup perguruan tersebut. Baginya, melihat Balai Gunung Wuji sama saja menyiksa dirinya untuk mengingat sang ayah. Papan nama Balai Gunung Wuji pun mulai dilepaskan, dan Sifan pergi berjalan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Sifan menemui prajurit Longji di perbatasan kota Jin, dan Sifan diperintahkan oleh sang raja untuk membantu militer kerajaan. Di saat itu, Luping menyelinap masuk ke dalam pangkalan militer negeri Zhou. Ia pun menyerang salah satu prajurit dan menyamar menggunakan pakaian tersebut. Namun tindakannya hampir saja ketahuan oleh Rui. Untung saja ia menggunakan kekuatan pikiran dan memanipulasi dirinya menjadi kisang. Oleh karena itu, ia pun tidak ketahuan oleh Rui. Keesokan harinya, Zairong telah bersiap memimpin pasukan untuk berperang melawan geng Sanhai. Di sana ia memberikan sepatah dua patah agar para pasukan menjadi semangat. Tanpa ia sadari, salah satu prajurit itu ada Luping di sana. Setelah itu, Zairong beserta pasukan hendak pergi ke kota Jin untuk mengecek pasukan yang berjaga di sana. Di perjalanan, kabut asap menyelimuti mereka, dan sesaat suara Luping terdengar yang mengatakan ia akan membalaskan dendam dan akan membunuh Zairong. Para pasukan bersiap menjaga sang raja dan hendak membawa sang raja kembali ke markas. Luping tiba-tiba datang ke sana dan menyerang prajurit kerajaan. Di saat Luping hendak menyerang kereta itu, ternyata isinya adalah Kisang, bukan sang raja. Luping menjadi terkejut melihat Kisang justru yang berada di sana. Tak lama kemudian, Raja Zairong datang ke sana sambil menyuruh Luping untuk menghentikan tindakannya itu. Luping pun tak peduli dan berusaha membunuh Zairong. Kisang dengan cepat menghentikannya. Alhasil mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Kisang memaksa Luping untuk berhenti karena membunuh sang raja sama saja menghancurkan negeri Suwo dan ia rela mati untuk menjaga Zairong. Luping sangat tak percaya kalau kekasihnya itu memilih untuk membela si iblis Zairong daripada dirinya. Kisang lalu hendak bunuh diri apabila Luping tidak menghentikan tindakannya itu. Luping dengan cepat menahan Kisang dan membuang pedang tersebut. Sambil menangis, Kisang memeluknya sambil menenangkan Luping dan mengatakan kalau ia mau hidup bahagia bersama Luping nantinya dan menyuruhnya untuk berhenti sekarang. Sesaat, Luping meminta maaf kepadanya dan berkata kalau ia tidak berencana kembali dengan selamat. Ia pun tiba-tiba menolak Kisang sambil mengatakan maaf, ia pun melepaskan segel di tubuhnya. Tubuh Luping menjadi terluka dan akhirnya segel itu pun telah hancur, yang dimana apabila segel itu hancur dan Luping memiliki 6 kekuatan di tubuhnya, bisa dipastikan Luping akan tewas. Untung saja Wushu datang ke sana dan memberikan sedikit tenaga dalam buat Luping. Dan setelah itu, Luping dibawa pergi dari sana untuk diobati. Zairong sesaat mengatakan untuk membiarkan Luping pergi karena tidak ada gunanya menangkap orang yang sudah sekarat. Wushu mengatakan nyawa Luping sudah tidak tertolong lagi. Tinggal menunggu hari, Luping tak lama lagi akan tewas. Hal tersebut membuat Kisang sangat bersedih.一辈子最想过的就是普通人的生活。我想让他没有拘束的活，我都会追随他。他回北斗吧。 Di lain sisi, anggota geng Sanhai menemukan bercak darah milik Luping di tanah. Mereka pun mengambil bercak darah itu untuk dijadikan bahan penelitian. 请辞。如今龙杰军训练有素，还望陛下成全。所挂心者，唯有陆平一人。陆平一生坎坷，若是在他将死之际可以有人陪伴，朕不想再见到你。
谢陛下隆恩。Di istana geng Sanhai, Liu Song telah berhasil membuat sebuah racikan yang sudah dicampurkan darah murni milik Luping, yang dimana apabila darah itu dimasukkan ke tubuh seseorang, keenam kekuatan bakalan menjadi terhubung satu sama lain dan bisa menjadi kuat seketika. Pada intinya, Liu Song mencoba menciptakan sebuah pasukan yang memiliki 6 kekuatan di tubuh mereka untuk melawan Zairong. Salah satu wanita di sana dijadikan kelinci percobaan. Darah milik Luping dimasukkan ke dalam sebuah ular dan digigitkan ke wanita itu. Sesaat, wanita tersebut tiba-tiba menjadi lebih kuat dan tubuhnya saat ini telah memiliki 6 kekuatan. Dan orang-orang yang diciptakan oleh Liu Song ini diberi nama Roh Pemangsa. Singkat cerita, Guru Cumin mengambil ular tersebut dan mengancam apabila ia tidak dibebaskan, ia akan membunuh ular itu. Liu Song akhirnya menuruti permintaan Cumin dan membiarkannya untuk pergi dari istana geng Sanhai. Sesaat, Liu Song memerintahkan wanita itu untuk mengutus pasukan agar mengikuti kemana Guru Cumin pergi. Singkat cerita, setelah seharian berkuda, Cumin seketika terjatuh. Ia tanpa sengaja digigit oleh ular tersebut. Sutang di saat itu belum bisa melupakan Molin. Ia pun teringat kenangan indah saat bersama Molin yang membuat ia terus saja bersedih. 心里挺难过的。以后是会后悔的。我长大了，对吗？你能不能只给我喂糖？你知道吗？我喜欢你，你知道吗？ Tak lama kemudian, ia melihat Guru Cumin berada di sana. Ia pun membantunya karena Guru Cumin terlihat sangat lemas dan tak berdaya. Guru Cumin pun dibawa masuk. Moubai, ayah Molin ini, memeriksa kesehatan Cumin. Ia merasa aneh karena di tubuh Cumin sesaat mengeluarkan 6 kekuatan yang saling terhubung. Namun kekuatan itu hilang datang, seperti samar-samar, yang membuat aliran Qi milik Guru Cumin tidak stabil. Cumin pun akhirnya sadar. Ia pun memberikan sebuah darah milik Luping dan sebuah bubuk pencuci sumsum milik geng Sanhai. Melihat barang-barang itu, Moubai merasa senang karena dengan kedua barang itu ia bisa membuat sebuah obat untuk Luping agar bisa sembuh. Sesaat Cumin mengatakan lembah Moyu saat ini sudah tidak aman. Ia merasa geng Sanhai telah mengetahui keberadaannya saat ini. 您这一辈子就不想当个英雄，做一些大事啊？这个时候，老子怎么能跑呢？诸位乡亲父老，莫不留下。多一个人，便多一份力量，死也瞑目。对，莫不留，谢谢诸位。 Dan ternyata memang benar. Terlihat Liu Song sudah berada di lembah Moyu dan hendak menyerang.还是不行啊！山海楼的人人多势众，独仗抵挡不住，切莫心急。 Cumin, Sutang, dan beberapa orang dari lembah Moyu datang ke sana. Liu Song mencoba membujuk Cumin agar mau ikut bersamanya. Namun Cumin menolak mentah-mentah. Alhasil pertarungan pun terjadi. Sesaat Cumin terluka karena mencoba melindungi Sutang. Untung saja Moubai melemparkan bom asap di sana dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Moubai memberikan mereka sebuah obat. Tanpa mereka sadari, obat itu telah dicampurkan obat tidur. Moubai sengaja melakukan itu agar mereka berdua bisa selamat. Dan seketika Guru Cumin dan Sutang tertidur. Lalu, Moubai melanjutkan meracik obat tersebut.
Sedangkan di luar, para penduduk lembah Moyu berhadapan dengan geng Sanhai. Tak lama kemudian, obat itu pun berhasil dibuat. 终于有效果了。无有苦在，人就在。 Mobai menerbangkan resep obat itu bersama burung di sana supaya tidak ketahuan oleh geng Sanhai. Setelah itu, ia beserta para penduduk bertarung dengan geng Sanhai. Singkat cerita, Liu Song mendapatkan kabar kalau Chu Min telah tewas dalam peperangan tadi. Hal itu membuat Liu Song sangat bersedih karena hanya Chu Min satu-satunya orang yang ia cintai sampai saat ini. 爹爹，爹爹，楚敏师傅，楚敏师傅，你醒一醒！小莫， Sutang yang telah terbangun merasa tidak percaya melihat seluruh penduduk lembah Moyu telah tewas. Ia pun menangis melihat Mobai telah tewas di sana. Sesaat burung yang diterbangkan oleh Mobai sebelumnya telah kembali. Sutang melihat isi surat itu yang merupakan pesan-pesan terakhir dari Mobai. Dan di dalam botol itu terdapat resep obat untuk menyelamatkan Luping. Di perbatasan kota Jin, para prajurit Longji telah diserang oleh geng Sanhai. Keesokan harinya, sang raja mengangkat Sifan untuk menjadi jenderal. Ia beserta Rui akan memimpin pasukan nantinya. Sesaat, mata-mata dari geng Sanhai ternyata telah menyelinap masuk di antara mereka dan membunuh beberapa prajurit di sana. Untung saja, Sutang datang tepat waktu dan mengalahkan penjahat itu dengan menyirami sebuah bubuk ke wajah mereka. Prajurit yang menjaga perbatasan kota Jin datang menghadap sang raja. Mereka mengatakan habis diserang oleh geng Sanhai. Dan saat ini, perbatasan kota Jin sudah dihancurkan oleh geng Sanhai. Sang raja menjadi marah mendengarkan berita itu. Ia merasa khawatir kalau geng Sanhai berhasil menghancurkan pertahanannya. Zairong memerintahkan Sifan untuk berjaga di perbatasan kota Jin. Di lain tempat, Luping terbangun dari pingsannya. Ia pun pergi keluar. Dan bertemu dengan Kisang. Kisang mengatakan ia akan merawat Luping dan menjaganya di tempat itu. Karena Kisang tahu Luping sangat menginginkan menjadi orang biasa yang hidup sederhana tanpa ada masalah. Luping pun menjadi sangat senang dan hendak menciumnya. Namun Kisang mengelak dan berpura-pura hendak memasak nasi. Lalu setelah itu, Luping mengajak Kisang untuk menikah. Di sisa hidupnya, ia ingin menghabiskan bersama Kisang. Tentu saja Kisang menerima dan mau menikah dengan Luping. Singkat cerita, di malam harinya, pernikahan pun dilangsungkan. Tanpa bapak penghulu, tanpa saksi mata, tanpa persetujuan orang tua, mereka pun menikah dan bermodalkan langit yang menjadi saksi. Mereka berdua pun mengucapkan sumpah pernikahan. Dan setelah selesai menikah, layaknya pasangan suami istri, mereka pun berciuman.这里太安静了。你让我好想好好活下去。 Dari kejauhan, mereka semua melihat kebahagiaan Luping dan Kisang. Mereka sangat bersedih karena nyawa Luping tinggal beberapa hari lagi. Tak lama kemudian, Sutang datang ke sana sambil mengatakan kalau ia tahu cara menyelamatkan nyawa kakaknya. Mereka semua pun terkejut akan kehadiran Sutang di sana. Singkat cerita, esok hari pun tiba.
Luping yang pergi ke pasar dan hendak membeli bahan makanan sesaat mendengarkan rumpian bapak-bapak gabut yang terlihat sedang membangga-banggakan si Fan yang saat ini menjadi seorang jenderal kerajaan. Mereka pun menyinggung nama Luping yang sempat berusaha membunuh sang raja. Tanpa mereka sadari, Luping berada di sana. Ibu pemilik toko memberikan bahan makanan tersebut dan ia terkejut melihat Luping di sana. Luping pun tak jadi membelinya dan lalu pergi dari sana. Dan part ke-22 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.